pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ranida Arsy, Askep Ners Mkep, dosen tetap Prodi Pendidikan Profesi Ners Universitas Kadar Bangsa, Palembang. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah keperawatan maternitas. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa S1 Keperawatan semester 3 dengan kode mata kuliah 02222113 berbobot 4 SKS, 2 SKS teori dan 2 SKS praktikum yang diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali untuk pertemuan masing-masing, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Selain pembelajaran teori di kelas, mata kuliah ini juga dilengkapi dengan praktikum yang secara keseluruhan bertujuan untuk melatih keterampilan mahasiswa dalam melakukan keterampilan, baik itu antenatal, intranatal, dan postpartum. Mata kuliah ini menjelaskan dan membahas tentang upaya meningkatkan kesehatan reproduksi perempuan usia subur, ibu hamil, melahirkan, nifas di antara 2 masa kehamilan, dan bayi baru lahir, fisiologis, dengan penekanan pada upaya preventif dan promotif yang menggunakan pendekatan proses keperawatan dengan memperhatikan aspek legal dan etis di tatanan klinik maupun komunitas. Adapun pembelajaran lulusan ataupun CPL Prodi pada mata kuliah ini meliputi CPL 1, CPL 2, dan CPL 3 yang tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Prodi. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain, yang pertama yaitu mahasiswa mampu melakukan asuhan keperawatan wanita usia subur, pasangan usia subur wanita dalam masa childbearing dan bayinya sampai usia 28 hari. Keluarga dengan wanita pada masa childbearing dengan memperhatikan aspek legal dan etis. CPMK yang kedua yaitu mahasiswa mampu melakukan simulasi pendidikan kesehatan pada wanita usia subur, pasangan usia subur, wanita dalam masa childbearing dan bayinya sampai usia 28 hari. Keluarga dengan wanita pada masa childbearing dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Selanjutnya, CPMK yang ketiga yaitu mahasiswa mampu mengintegrasikan hasil penelitian yang berhubungan dengan wanita usia subur, pasangan usia subur, wanita dalam masa childbearing dan bayinya sampai usia 28 hari, keluarga dengan wanita pada masa childbearing dengan memperhatikan aspek legal dan etis. CPMK yang keempat yaitu mahasiswa mampu melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan pada wanita usia subur, pasangan usia subur, wanita dalam masa childbearing dan bayinya sampai usia 28 hari, keluarga dengan wanita pada masa childbearing dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Lalu CPMK yang kelima yaitu mahasiswa mampu mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada wanita usia subur, pasangan usia subur, wanita dalam masa childbearing dan bayinya sampai usia 28 hari, keluarga dengan wanita pada masa childbearing dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Adapun pembelajaran yang akan dipelajari pada mata kuliah ini adalah yang pertama yaitu konsep dasar keperawatan maternitas, anatomi dan fisiologi sistem reproduksi, konsep dasar kehamilan, asuhan keperawatan pada ibu hamil, konsep persalinan, asuhan keperawatan intranatal, konsep postpartum, asuhan keperawatan pada postpartum, evidence based practice dalam keperawatan maternitas, keterampilan antenatal, keterampilan intranatal, dan keterampilan postnatal. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah delivery, interaction, and assessment atau DAI. Delivery yaitu bagaimana cara atau strategi yang saya gunakan sebagai dosen dalam menyampaikan materi kepada mahasiswa. Untuk delivery, saya memberikan materi serta RPS kepada mahasiswa serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran berupa PowerPoint, video pembelajaran sebagai media pendukungnya. Selanjutnya, interaction adalah bagaimana cara saya sebagai seorang dosen melakukan interaksi dalam pembelajaran dengan mahasiswa. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, dan refleksi bersama terkait materi yang disampaikan. Kemudian assessment adalah bagaimana saya melakukan penilaian kepada mahasiswa secara objektif. Asesmen ataupun penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk menilai proses yang dilakukan melalui kuis, tugas individu, kelompok, praktikum, serta menilai sikap dan keterampilan. Selanjutnya, asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa UTS dan UAS.
Sistem pembelajaran yang digunakan dalam sistem pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa. Model pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah ceramah, discovery learning, case-based learning, small group discussion, evidence-based learning, simulasi, dan demonstrasi. Di mana sistem perkuliahan dilaksanakan secara tatap muka langsung di kelas maupun praktik di laboratorium. Dengan metode presentasi interaktif, demonstrasi, praktik, dan kolaborasi kelompok. Referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini ada berupa buku ajar, karya saya sendiri, dan juga buku karya ahli lainnya, serta artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaruan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masing tinggi. Bobot penilaian yang saya terapkan pada mata kuliah ini adalah kehadiran 10%, penugasan 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Materi yang akan saya ajarkan pada mata kuliah ini adalah konsep persalinan yang mana mahasiswa akan pelajari tentang faktor esensial proses persalinan dan manajemen nyeri persalinan. Berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah keperawatan maternitas dengan materi pertemuan kelima yaitu konsep persalinan dengan metode perkuliahan tatap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke. Jadi kita ketemu lagi pada hari ini ya dalam mata kuliah keperawatan maternitas ya. Ada yang tahu hari ini kita pertemuan keberapa? Kelima. Oke. Jadi sebelum kita mulai ya masuk ke materi, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Baiklah teman-teman, untuk memulai mata kuliah kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Jadi sebelum kita lanjut ya ke materi, Ibu absensi dulu ya. Apakah semuanya hadir? Hadir. Oke, hadir semuanya ya. Jadi untuk pertemuan kita pada hari ini yaitu pertemuan kelima, kita akan membahas tentang konsep persalinan ya. Nah, Ibu sebelum masuk ke materi hari ini, Ibu mau mengulas dulu nih ya, refleksi tentang materi yang kita ajarkan minggu kemarin ya. Ada yang tahu, masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Pasca kehamilan. Pasca kehamilan, benar ya. Jadi siapa yang tahu atau ada yang masih ingat apa itu kehamilan dan mungkin bagaimana sih proses terjadinya kehamilan? Saya, Bu. Boleh? Kehamilan merupakan proses mengandung janin dari awal proses pembuahan sampai kelahiran. Proses terjadinya kehamilan itu sendiri dimulai dari sel sperma yang membuahi sel telur. Selanjutnya hasil pembuahan tersebut membentuk zigot, dan zigot akan membelah diri menjadi embrio, dan selanjutnya embrio akan menempel pada dinding rahim yang akhirnya berkembang menjadi janin. Oke, benar ya. Jadi kehamilan itu merupakan suatu proses mengandung janin ya dari awal konsepsi sampai dengan kelahiran ataupun sampai dengan trimester ketiga yaitu kehamilan usia 9 bulan ataupun 42 minggu ya. Oke, ada lagi nih satu, kira-kira diagnosa apa yang mungkin muncul pada ibu hamil? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ansietas berhubungan dengan kurangnya pengetahuan dan kekhawatiran terhadap proses kehamilan maupun persalinan. Oke, jadi ada ansietas banyak sebenarnya ya, ada ansietas, konstipasi, gangguan pola tidur, itu merupakan beberapa diagnosa keperawatan pada ibu hamil ya. Oke, jadi setelah kita refleksikan bersama sehingga ibu yakin bahwa kalian memahami ya apa itu kehamilan, bagaimana proses terjadinya ya, mungkin juga dengan diagnosa keperawatan yang mungkin muncul pada ibu hamil. Oke, adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu ya menjelaskan faktor esensial dari proses persalinan ya. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan manajemen nyeri persalinan. Oke. Yang pertama adalah persalinan ya. Pengertian dari persalinan itu adalah serangkaian proses. Ya, serangkaian proses kejadian dengan akhirnya itu adalah pengeluaran bayi. Bukan hanya bayi tapi juga selaput janin, plasenta. Nah, itu adalah keseluruhan dari proses dari persalinan. Oke.
Ini adalah bentuk-bentuk persalinan. Mungkin beberapa sudah tahu ya, bentuk persalinan itu ada apa aja. Ada spontan, buatan, dan anjuran. Kalau spontan, dia yang pure dari si ibunya, ya, dengan tenaga si ibu mengeluarkan janin ya melalui jalan lahirnya. Kemudian kalau buatan itu dibantu dengan tenaga dari luar. Apa nih artinya? Contohnya misalnya benar dengan sesar ya, atau dengan vakum itu bisa juga ya, merupakan bantuan dari tenaga dari luar. Kemudian anjuran. Ya, anjuran ini biasanya tidak dimulai dengan sendirinya tetapi dengan intervensi terapi obat. Contohnya induksi. Nah, itu ya salah satu bentuk persalinan anjuran ya. Oke. Ini tanda gejala persalinan. Kapan sih si ibu ini dikatakan sudah masuk infartu ataupun sudah masuk kepada tahap persalinan ya. Yang pertama itu adalah penipisan pembukaan serviks. Ya, jadi makin lama serviks si ibu tuh makin menipis karena ada dorongan dari si bayi. Karena kan ada tuh pembukaan 1, 2 sampai dengan 10. Oke. Kontraksi uterus yang mengakibatkan perubahan serviks. Perubahan serviks yang tadinya pembukaan 1, 2 sampai dengan 10 itu karena adanya kontraksi uterus ya, kemudian pengeluaran cairan lendir bercampur darah melalui vagina. Kemudian ada keinginan dorongan meneran ya, ataupun perineumnya menonjol, vulvanya membuka, ataupun tekanan pada anus karena ada dorongan yang kuat tadi dari si janinnya, dari bayinya gitu ya. Oke. Nah, ini kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Ada 5. Ya, ada 5 faktor esensial yang mempengaruhi persalinan. Yang pertama itu adalah power. Apa ini power? Power itu tenaga, ya kan? Jadi power ini pure dimiliki oleh si ibu, ya. Kontraksi ataupun his si ibu. Jadi tenaga yang mendorong si janin itu untuk keluar, gitu ya. Kemudian passage away. Passage away ini jalan lahir, ya. Dia lebih kepada bagaimana anatomi sistem reproduksi kita, baik itu dari panggulnya, terus perineumnya, terus dari introitus vaginanya. Nah, itu kalau misalnya ada masalah di jalan lahir, berarti passage away-nya yang bermasalah. Kemudian yang ketiga adalah passenger. Passenger ini lebih kepada penumpang ataupun janinnya. Entah itu misalnya janinnya memiliki ukuran kepala yang lebih besar daripada si panggul ibu gitu ya, ataupun plasentanya, misalnya plasentanya yang normalnya itu ada di atas, ya kan? Bisa saja dia letaknya rendah di bawah atau mungkin bahkan menutupi jalan lahir ya. Tuh. Tapi biasanya kalau untuk persalinan normal ini tidak menjadi masalah kalau plasenta, karena kan sudah terdeteksi tuh pada saat dia cek ya di rumah sakit ataupun USG. Kemudian terakhir adalah ketuban. Yang keempat adalah psikologis ibu. Kenapa psikologis ibu ini penting? Karena itu akan mempengaruhi tenaga ibu ya, mempengaruhi kontraksi. Nah, itu akan mempengaruhi. Jadi psikologis ibu ketika persalinan itu harus dijaga benar ya. Harus ada dukungan dari orang tua, terutama suami, seperti itu ya. Kemudian posisi ibu. Kenapa posisi? Karena ada beberapa posisi yang memang mempermudah nih ya ibu untuk bersalin gitu. Nah, ini untuk keterangannya ya, bahwa misalnya kalau power itu yang bermain peran adalah myometrium ataupun otot dalam rahim ya yang berkontraksi. Apa yang kita kaji nih ya hisnya? Yang pertama itu adalah frekuensi, durasi, dan intensitas. Karena semakin besar pembukaan maka frekuensinya akan semakin tinggi, durasinya akan semakin lama, intensitasnya juga akan semakin kuat gitu ya. Oke, ini adalah gambar dari, kalau yang ini belum ada pembukaan nih, bahkan belum menyentuh dari serviks ya. Nah, terus ini sudah ada pembukaan, nah ini sudah mulai lebar lagi pembukaannya. Oke, ini untuk jalan lahir ya, ataupun passage away. Jadi dia lebih kepada organ reproduksinya tadi ya, organ reproduksi dari si ibu.
bentuk ideal panggul yang normal itu adalah ginekoid. Ya, jadi dia normalnya seperti ini. Oke. Ini adalah passenger yang memang bermasalah pada penumpang atau janinnya. Entah itu kepala janin, letak janin atau presentasi janin, kan ada tuh ya janin yang sungsang. Nah, itu berarti masalahnya ada di passenger ya ataupun janinnya. Oke. Kemudian psikologis ibu. Nah, ini juga mempengaruhi ya, karena tadi yang seperti ibu bilang, kalau kita cemas, pelepasan hormon adrenalin itu akan menghambat kontraksi ataupun dilatasi ya, menghambat dilatasi dari si rahim ataupun dilatasi dari si cervix tadi gitu. Posisi ibu, nah ini ya ada beberapa posisi yang membantu adaptasi secara anatomis. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk faktor esensial yang mempengaruhi proses persalinan? Tidak ada? Jika tidak ada, kita lanjut ya. Tahap proses persalinan. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama, Kala satu, kala pembukaan. Kala dua, Kala pengeluaran. pengeluaran janin ya. Kala tiga, Kala uri. atau pengeluaran plasenta. Kala empat, kala observasi. Benar. Jadi observasi ini juga sangat penting ya untuk melihat ada atau tidaknya perdarahan ya, perdarahan pasca partum. Oke. Ini untuk kala 1 didefinisikan sebagai perubahan perkembangan serviks ataupun leher rahim. Ya, jadi pembukaan 1 sampai dengan pembukaan 10 ya. Oke, jadi yang kala 1 ini ya terbagi menjadi 2, yaitu fase laten dan fase aktif. Fase laten itu apa? Fase kala 1 dari pembukaan 1 sampai dengan 3 ya. Kalau fase aktif itu dari 4 sampai dengan 10 gitu ya. Apa saja tanda gejala kala 1? Kontraksi uterus semakin meningkat, baik itu frekuensinya, durasinya, intensitasnya gitu ya. Terus ada pengeluaran per vagina yang mungkin mula-mula itu hanya lendir, tapi nanti semakin besar pembukaan, maka akan diikuti dengan lendir yang bercampur dengan darah. Porsio teraba lunak. Ya, porsio itu ketika kita melakukan VT atau vaginal touch itu akan teraba tuh lunak gitu ya. Kemudian selaput ketuban pecah spontan pada akhir kala 1. Oke. Ini prinsip penata laksana persalinan kala 1 ya. Yang pertama itu adalah TTV pasti ya, kontraksi uterus, pemeriksaan dalam, kemudian atau VT ya, tadi yang Ibu bilang vaginal touch, amniotomi, terus partograf. Nah, partograf ini sangat penting, kenapa? Karena untuk menilai kemajuan persalinan gitu ya. Kemudian ada auskultasi DJJ, pemantauan aktivitas gerakan janin, kardiotografi, kemudian untuk ini fokus ke keluarga nih ya, family center maternity care. Karena tadi ada kan satu faktor psikologis, nah itu akan menghambat kalau misalnya dia sedikit mendapatkan dukungan dari keluarga ataupun suami gitu. Oke, kita masuk ke kala 2. Kalau kala 2 ini dimulai sejak pembukaan serviks lengkap atau 10 sampai dengan bayi lahir. Apa saja contoh ataupun mungkin gambaran seseorang itu sudah masuk ke kala 2? Ada dorongan untuk meneran. Karena udah sakitnya itu sudah luar biasa ya, kontraksinya juga semakin intensitas semakin banyak. Jadi ada dorongan untuk meneran. Tekanan pada anus ataupun rektum ya, terus kontraksi setiap 2 menit sampai sebanyak 60 detik ya. Kemudian pengeluaran lendir bercampur darah, perineumnya juga menonjol, vulva vagina itu membuka. Jadi kalau kita secara logika kan ada janin nih mau keluar gitu ya, otomatis dia menekan seluruh bagian vulva vagina gitu ya. Jadi semuanya membuka, semuanya menonjol. Nah, itu karena ada dorongan dari kepala janin. Nah, Ibu ada satu video ya, bagaimana proses persalinan normal. Kita lihat. Oke, ini adalah video ya.
video tentang bagaimana proses persalinan. Ya, jadi mari kita lihat sama-sama. Sampai 20 menit. Oke, jadi tadi kan sudah sama-sama kita lihat ya video bagaimana proses persalinan. Nah, ini adalah gambaran ataupun penjabaran lah ya, salah satu gambar yang menggambarkan bagaimana gerakan janin itu saat persalinan ya. Oke. Kala 3 ini adalah kala pengeluaran uri atau plasenta ya. Jadi dimulai setelah lahirnya bayi sampai dengan lahirnya plasenta, berikut juga selaput ketuban ya. Apa saja tanda lepasnya plasenta? Kadang kan pada saat, jadi ada jeda nih ya, ada jeda kira-kira mungkin berapa menit, hanya berapa menit ya, sejak dari janinnya lahir, bayinya lahir, terus kita nunggu sampai ada kontraksi dari si ibu, baru kita bantu untuk melakukan peregangan tali pusat ya. Kita bantu, kita tahu bagaimana tanda lepasnya plasenta itu. Yang pertama adalah bentuk dari tinggi fundus uteri itu sudah turun gitu ya. Kemudian tali pusat memanjang. Jadi kan setelah bayi lahir kita langsung gunting ya tali pusat. Nah, itu sudah bisa kita perhatikan bahwa oh ini ternyata tali pusatnya memanjang. Nah, berarti sudah ada tanda-tanda pelepasan plasenta. Kemudian ada semburan darah mendadak dan singkat. Biasanya tuh ada tuh, karena kan secara logika ini plasenta lepas dari dinding rahim gitu. Jadi ada semburan darahnya. Oke, benar sekali ya. Jadi kalau ketemu dengan kasus seperti ini, pembukaan sudah lengkap, kemudian ada dorongan ingin meneran ya, perineum, vulva menonjol dan membuka, itu artinya dia sudah masuk ke kala 2. Oke. Kalau ini apa kira-kira jawabannya? Ada yang tahu? Seorang ibu baru saja melahirkan bayi secara spontan. Kemudian 5 menit kemudian uterus teraba keras. Teraba keras artinya ada kontraksi. Tali pusat bertambah panjang, ada semburan darah dari vagina. Nah, kira-kira ini tanda apa nih? Tanda pelepasan plasenta, benar ya. Jadi, kalau ada kasus seperti ini, itu artinya merupakan tanda bahwa plasenta ini sudah mau lepas. Ya, jadi kita tinggal tarik pelan-pelan. Nah, ini beberapa metode manajemen nyeri persalinan yang secara non farmakologis. Yang pertama adalah teknik relaksasi. Ada apa aja? Napas dalam, relaksasi otot progresif, guided imagery. Jadi membayangkan yang indah-indah seperti itu ya. Kemudian kalau meses, tahu meses? Pijat ya. Bisa dilakukan di punggung bawah ya, pinggang, bahu ataupun di sakrum gitu ya. Kemudian kompres hangat itu juga bisa ya memberikan kenyamanan sehingga nyeri si ibu tuh semakin berkurang ya. Di mana tempat kita akan mengkompresnya itu di pinggang, di perineum, di abdomen bawah gitu. Kemudian ada aromaterapi, bisa lavender, bisa chamomile, bisa banyak ya. Ada juga aromaterapi misalnya jeruk yang sekiranya tuh mungkin bisa merilekskan si ibu, membantu psikososialnya bisa ya, benar. Jadi kita fokus ke psikologis kalau dukungan keluarga itu ya. Jadi dukungan keluarga terutama dukungan suami itu dia bisa mengurangi cemas si ibu ya. Oke, kita masuk ke evaluasi ya. Jadi setiap pertemuan itu harus ada evaluasi. Balik lagi ke capaian pembelajaran tadi, kalian mampu nih ya, mampu mengetahui faktornya, tahapannya sampai dengan manajemen nyerinya, persalinan. Kalau untuk yang pertama, apa saja faktor esensial yang mungkin mempengaruhi proses persalinan? Ada yang tahu? Oke, siapa? Kinan? Terus ada lagi psikologis dan posisi. Yang kedua, tahap proses persalinan. Siapa yang bisa menjawab? Boleh, Kadek? Tahap proses persalinan itu ada 4.
Yang pertama kala 1 yaitu pembukaan, yang kedua kala 2 pengeluaran bayi, selanjutnya kala 3 pengeluaran plasenta, dan kala 4 itu observasi. Oke, jadi ada 4 ya, 4 tahap, kala 1, 2, 3, dan 4. Oke, jadi sebelum kita mengakhiri perkuliahan hari ini, Ibu ada tugas ya, penugasan secara individu untuk kalian, bahwa setiap mahasiswa mencari ataupun menganalisis satu artikel, ya, satu artikel, boleh itu jurnal internasional ataupun jurnal nasional, ya, yang memang dia membahas tentang manajemen nyeri persalinan. Itu nanti yang akan dibahas, yang akan kalian kerjakan di rumah, ya, dikumpul minggu depan. Oke, terima kasih. Mungkin untuk pertemuan kita hari ini Ibu cukupkan, ya. Sampai ketemu di pertemuan minggu depan dalam materi asuhan keperawatan intranatal. Jadi hari ini kita sudah belajar konsep, minggu depan kita belajar askepnya. Bagaimana askep untuk keperawatan intranatal ataupun askep untuk ibu melahirkan, ya, dari pengkajiannya, terus diagnosa, intervensi, implementasi sampai dengan evaluasi gitu. Jadi silakan di rumah dibaca materi kita hari ini sebagai modal kalian untuk di pertemuan berikutnya. Ya, mungkin itu saja dari Ibu. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Demikian video pembelajaran pada mata kuliah keperawatan maternitas yang dilaksanakan pada program studi keperawatan Universitas Kadar Bangsa Palembang. Video ini disiapkan sebagai salah satu persyaratan data diri dosen atau PDD UKT PT. Besar harapan saya video ini dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai proses pembelajaran yang saya lakukan serta menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian sertifikasi dosen. Terima kasih dan atas perhatiannya dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.